Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Di cerita sebelumnya, Luffy dikejutkan dengan buah iblis kakaknya, yaitu Mera Meranomi, menjadi salah satu hadiah dalam sebuah turnamen. Tentunya Luffy yang mengetahuinya pun mengikutinya. Sementara yang lain juga terpecah belah akibat masalah sendiri-sendiri. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Dressrosa Part 2 versi efek anime. Cerita dimulai dari Law, Usopp, dan Robin yang sedang menuju ke Green Beach. Namun sesaat menuju ke sana, mereka terhalang sesuatu dari ikan petarung. Yang ternyata ikan petarung bukanlah ikan biasa. Buktinya hewan tersebut bisa membengkokkan besi yang menghalangi jembatan. Hal itu membuat mereka terkejut setengah mati. Apalagi Law juga tidak bisa menggunakan kekuatannya sekarang. Alasannya, ia ingin menghemat energinya untuk hal tak terduga saat kedatangan dari Dovi. Alhasil Robin dan Usopp yang menghentikan para hewan buas tersebut. Tak diduganya pula mereka kewalahan, lantaran ikan petarung sangatlah banyak dan brutal. Law yang tidak memiliki cara lagi membebaskan Caesar, dengan tujuan agar Caesar bisa menghentikan monster itu. Mengingat dia memiliki sebuah kekuatan yang bisa menumbangkan beberapa monster tersebut secara bersamaan. Tapi meski begitu, Law tidak membebaskan sepenuhnya, yang mana ia masih membawa jantung dari Caesar. Jadi jika Caesar kabur, maka ia akan mati. Dengan adanya hal tersebut, mereka bisa kabur sejauh-jauhnya. Tapi hambatan timbul kembali, yakni jembatan terputus di tengah perjalanan. Apalagi keadaan menjadi memburuk ketika banyak ikan petarung di sana. Tak diduganya lagi tiba-tiba ada seseorang yang memburu binatang tersebut. Namun anehnya seseorang itu tidak diketahui. Yang pasti mereka sangat kuat sampai bisa mengalahkan monster secara bersamaan. Setelah hal itu selesai, akhirnya mereka sampai dengan menggunakan Caesar, di mana Caesar bisa membawa mereka terbang dengan cepat untuk ke sana. Sesampainya mereka dikejutkan dengan pohon-pohon besar yang menyerupai hutan. Di sisi lain, Sanji sebelumnya telah terpisah dengan Zoro akibat gadis penari yang bernama Violet. Tanpa disadari pula, Violet tampak mencoba dekat dengan Sanji. Yang pasti ia memiliki alasan khusus. Benar saja, ia menjebak Sanji. Dan tadi duganya pula Violet adalah salah satu bagian dari keluarga Dovi. Menariknya, ia bisa mengetahui kalau Sanji adalah kru dari Mugiwara, yaitu dengan kekuatan buah iblisnya. Di mana kekuatan buah iblisnya yaitu bisa melihat sejarah 400 km ke sekelilingnya. Kedua, ia bisa melihat ingatan seseorang dengan menggunakan kemampuan matanya. Oleh sebab itu, ia mengetahui kalau Sanji adalah musuh dari Dovi. Alhasil Sanji ditangkap olehnya dan dibuat babak belur. Tak lama kemudian Violet mencoba membaca pikiran dari Sanji. Tetapi Violet tidak mendapatkan apa-apa. Malah yang ia lihat adalah otak mesum dari Sanji. Kenapa Violet tidak bisa mengetahui rencana dari aliansi Luffy? Lantaran saat itu Sanji pergi dan tidak mendengarkannya. Dari situ juga muncul kebimbangan dari Violet. Ternyata pula Violet sebenarnya diancam oleh Dovi untuk menjadi keluarganya. Jika tidak, maka ia akan dibunuh. Oleh sebab itu ia selalu menaati perintah agar tetap hidup. Tapi setelah melihat kekuatan dan keteguhan dari Sanji, ia mengkhianati kelompoknya dan menyelamatkannya. Ternyata dugaan awal dari Sanji benar bahwa tangisan seorang wanita adalah kebenaran dari hati. Dengan demikian, Sanji dan Violet kabur dari tempat ini dan mencoba untuk kembali dengan yang lain. Sedangkan di kota Green Beach, Law dan yang lain hanya menunggu kedatangan dari Dovi. Tapi saat itu mereka dikejutkan dengan adanya kapal angkatan laut yang mendarat di sini. Jadi mereka menyimpulkan kalau angkatan laut tahu tentang rencana. Untuk itu Law akan berpencar agar angkatan laut tidak menemukannya. Alhasil Usopp dan Robin pergi ke dalam hutan untuk mencari lebih lanjut tentang hutan ini. Sementara Law akan menunggu sampai waktu yang ditentukan telah tiba. Kita mulai dulu dari Robin dan Usopp yang tak sengaja bertemu dengan para angkatan laut. Dengan hal itu, mereka pun kabur dan berhati-hati. Di kesempatan itu pula mereka juga melihat makhluk kecil yang aneh. Bahkan mereka bisa mencuri sesuatu dengan cepat. Ternyata benar, saat Robin menangkap salah satu makhluk kecil tersebut. Hal itu membuatnya Usopp dan Robin terkejut.
lantaran peri benar-benar ada. Ternyata makhluk kecil itu bukan peri, melainkan ras kerdil yang bernama suku Tontata. Para peri tadi yang terancam pun mencoba menenangkan Robin dan Usopp dengan gas penidur. Benar saja, Robin dan Usopp bisa dibuat pingsan sampai beberapa waktu. Sesaat tersadar, Robin dibuat terkejut, lantaran ia telah dikekang oleh sebuah tali di dadanya. Ternyata orang yang mengekang Robin adalah salah satu prajurit utama suku Tontata yang bernama Leo, yang diduga ia adalah pemakan buah iblis. Untuk kekuatannya adalah menjahit sepatu dengan mudah, bahkan ia bisa menjahit pada besi sekalipun. Robin yang terpojok hanya bisa diam dan tidak bisa berbuat apa-apa, lantaran jika kabur maka akan mendapatkan masalah. Mengingat meski mereka kecil, kekuatannya jauh lebih kuat daripada manusia. Alhasil Robin hanya bisa pasrah dan menyerah kalau ia adalah orang yang baik. Tadi duganya lagi Leo membebaskan Robin. Ternyata penduduk di kerajaan Tontata memiliki sifat yang aneh, yang mana mereka mempercayai siapapun kalau berkata dia adalah orang yang baik. Di tempat lain tiba-tiba Sanji menghubungi Law. Sanji mengatakan kepadanya untuk pergi dari sini, mengingat rencana telah gagal. Apalagi Dovi berbohong kalau ia tidak keluar dari Shichibukai. Law yang mengetahuinya terkejut setengah mati, padahal kabar tadi pagi adalah kenyataan. Sanji menjelaskan kalau Dovi memiliki hubungan dengan petinggi dunia yaitu Tenryubito. Oleh sebab itu, ia bisa memanipulasi sesuatu dengan mudah. Apalagi kabar tadi pagi juga adalah ulah dari Dovi. Sanji bisa mengetahui informasi tersebut setelah Violet memberitahukan semuanya kepadanya. Namun himbauan dari Sanji telat, lantaran Dovi sudah menuju ke sini. Namun ada seseorang tak terduga datang ke tempat ini. Pria itu adalah Fujitora. Tujuannya sudah jelas, yaitu untuk menangkap Law dan Dovi. Tapi untuk sekarang ia hanya akan menangkap Law saja, mengingat Dovi tidak jadi keluar dari Shichibukai. Tapi meski begitu, Fujitora masih curiga tentang julukan dari Dovi yaitu Joker. Mengingat nama Joker dalam dunia bawah adalah kepala paling tertinggi. Oleh sebab itu, ia akan mencari tahu sambil membuat hukuman kepadanya. Lalu Fujitora yang sudah marah memperlihatkan kekuatannya. Tak tanggung-tanggung, ia bisa menjatuhkan meteor dari langit. Pastinya jika benda itu sampai menghantam bumi, pasti akan membuat ledakan yang sangat besar. Tapi terlihat kalau Law dan Dovi masih bisa menghindarinya. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau Fujitora adalah pemakan buah iblis tipe langka sama seperti para Admiral dulu. Di tengah kota turnamen masih berlanjut. Kali ini adalah giliran dari bagian C yang memulai pertandingan. Seperti yang terlihat, akan ada nama-nama besar yang bertarung di tempat ini. Mulai dari Fang bersaudara, Hideo, Don Chinjao Family yaitu Sai dan Bo, Gensi Bandit, dan masih banyak lain peserta kuat lainnya. Tentunya Luffy juga akan bertanding kali ini, mengingat tujuan pertama kali ini adalah mendapatkan buah iblis milik Es. Singkat cerita, pertandingan dimulai. Seperti yang terlihat, pertandingan berjalan dengan memanas. Pada awalnya Luffy pun juga seperti orang kebingungan, lantaran ia tidak terbiasa dengan serangan biasa. Tapi dengan berjalannya waktu, ia bisa mengalahkan peserta lain dengan mudahnya. Di pertarungan lain kita dilihatkan ada ras raksasa yang sangat kuat. Ia Bema Hajrodin, di mana dengan tubuh besarnya itu ia bisa menghajar semua peserta yang ada di dekatnya. Dengan begitu, para peserta banyak yang gugur. Berpindah ke Luffy lagi, yang mana pertempuran random itu ia bertemu dengan lawan yang sangat mengerikan, yakni seekor banteng yang terkenal. Bahkan dia disebut-sebut sebagai Shinigami. Lantaran dulu banteng itu pernah membunuh setidaknya 21 orang. Mengetahui hal itu, Luffy malah semakin semangat. Dan seperti yang dikira, Luffy bisa mengalahkan banteng tersebut hanya dengan menggunakan haki rajanya saja. Tadi duga, setelah hal itu Luffy bisa menjinakkan dan bertarung bersama dengan banteng. Di kesenangan itu Luffy tak sengaja menabrak kaki dari Hajrodin. Hajrodin yang tidak terima langsung menghantam Luffy beserta teman bantengnya itu. Akibat hal itu banteng tersebut terkapar, sementara Luffy tidak berefek apapun, mengingat ia adalah manusia karet. Mengetahui temannya yang terluka parah, Luffy tidak diam saja.
Lalu ia langsung menghajar Hajrudin dengan satu pukulan yang dilapisi oleh haki. Alhasil Hajrudin yang tidak bisa menahan kuatnya pukulan dari Luffy pun pingsan di tengah arena. Penonton yang melihatnya dibuat terkejut, lantaran orang sekecil Luffy bisa menumbangkan lawan yang besar. Di waktu yang lain, Nami dan yang lain mendapatkan masalah dari salah satu anggota eksekutif yang bernama Zora. Dikatakan kalau ia adalah pemakan buah iblis yang bisa mengubah sesuatu menjadi lukisan. Mengetahui hal itu, Nami bergegas untuk menyerang. Dikarenakan jika tidak, maka kapal akan menjadi lukisan. Tapi alih-alih menyerang, malah Nami dan yang lain terkena serangan dari Zora dahulu. Dengan begitu, Nami, Chopper, Brook, dan Momo menjadi lukisan 2 dimensi. Akibat efek kekuatan itu, mereka tidak bisa menyerang. Alhasil mereka hanya bisa kabur dan mencari celah untuk bisa mengalahkan Zora. Kabar buruknya lagi, Zora tidak sendirian. Ia bersama dengan pasukannya. Meski begitu, Nami tidak takut, karena ia baru sadar senjatanya tidak ikut menjadi lukisan. Lalu ia pun bisa mengalahkan bawahan dari Zora. Namun di sini Nami belum memiliki cara agar bisa mengalahkan Zora. Sampai suatu ketika Nami meminta Brook untuk berpura-pura keluar dari bajak laut Luffy dan bergabung dengan Zora. Dan bodohnya pula, Zora menerima Brook menjadi bawahannya. Kemudian Brook memulai alibinya untuk membuat Zora mengembalikan senjatanya ke bentuk normal. Sesuai perkiraan, Zora mengembalikannya. Benar saja hal itu dimanfaatkan olehnya untuk menebas Zora hingga terkapar lemas. Tapi meski begitu, Zora belum kalah. Malah ia menjadi-jadi dan masuk ke dalam mode terkuatnya, yaitu ia bisa mengubah daerah sekitar menjadi lukisan. Dengan begitu, Nami dan yang lain tidak akan keluar dari ruang yang dibuatnya. Tapi Zora malah membuat kesalahan besar, mengingat Going Merry sekarang telah normal. Akhirnya Nami menggunakan senjata terkuat dari Sanego untuk menumbangkan Zora. Benar saja, kekuatan dari Sunny bisa mengalahkannya. Alhasil dengan itu semua, Nami akan menuju ke Green Beat, mengingat sebelumnya Law telah memerintahkan ke sana. Shin beralih ke Zoro, yang mana Zoro telah mendapatkan pedangnya kembali. Tapi waktu itu ia dikejutkan dengan adanya peri yang telah mencuri pedangnya. Meski Zoro telah mendapatkan pedangnya, ia masih belum keluar dari masalah, lantaran ia tidak tahu arah kemana menuju ke teman-temannya. Peri tadi yang terluka akibat ulah dari Zoro hanya bisa melihat dari kejauhan kalau Zoro sedang kebingungan. Lalu ia yang tidak tega akan memberikan arahan Zoro untuk kembali ke teman-temannya. Namun dengan satu syarat, yaitu ia harus membawa kelompoknya. Pada awalnya Zoro menolaknya. Tapi dari ia yang tidak bisa menemukan jalan pun akhirnya pergi bersama peri pencuri tersebut. Di mana setelah mengalahkan Hajrudin, ia mendapatkan musuh yang cukup kuat, yakni Ideo. Dikatakan kalau Ideo memiliki pukulan yang tidak biasa, di mana pukulannya tersebut bisa meledak. Dan kekuatan itu terbukti ketika menjatuhkan Hajrudin dari arena. Mengetahui tantangan itu, Luffy tidak bisa menolak. Akhirnya mereka berdua pun bertarung. Terlihat kalau Luffy menggunakan haki untuk melawannya. Jika tidak, maka tangannya akan terbakar. Sedangkan di pertarungan lain, salah satu keluarga Chinjao yaitu Bo sedang bertarung dengan Fang bersaudara. Yang mana Bo langsung menghajar Kelly dengan mudahnya. Padahal rumor kalau Fang bersaudara itu sangat kuat. Tadi duganya pula, ternyata Kelly memang lemah. Sebenarnya yang kuat adalah adiknya yang bernama Bobby. Di mana Bobby memiliki fisik yang jauh lebih kuat dan tidak bisa ditembus dengan haki biasa. Namun anehnya meski Bobby sekuat itu, ia tidak suka bertarung. Di sini terungkap kalau Kelly sebenarnya adalah pemakan buah iblis, di mana ia bisa mengubah tubuhnya menjadi jaket. Yang ternyatanya, Fang bersaudara itu adalah gabungan dari Kelly dan Bobby. Jadi cara kerja kekuatan dari Kelly adalah memakai tubuh orang lain di dalam tubuhnya. Dengan begitu, maka ia akan mendapatkan kekuatan dari orang yang ia pakai, misalnya Bobby. Akhirnya dengan tubuh dari Bobby, kekuatan fisik dari Kelly menjadi 100 kali lipat dari sebelumnya. Buktinya ia bisa menghajar bos sampai keluar dari arena. Sayang melihat adiknya telah dikalahkan tidak terima, yakni ia mencoba melawan Kelly sendirian. Tak terduganya pula, Sai bisa mengimbangi kekuatan dari Kelly. Dan itu sudah pasti lantaran kedepannya ia akan menggantikan kepemimpinan dari Chinjao menjadi raja selanjutnya.
Tentunya tak lain ia memiliki kekuatan misterius yang bernama Hashoken. Dikatakan kalau kemampuan itu mirip seperti Haki. Contohnya saja, Sayang bisa mengalahkan Carry dengan mudahnya dengan menggunakan teknik tersebut. Di peperangan selanjutnya, Luffy juga mendapatkan masalah dari salah satu petarung yaitu Jen si Bandit, yang mana Luffy tanpa sadar kehilangan pelindung kepalanya. Hal itu membuatnya cemas, lantaran jika ia tidak memakai tutup kepala itu, maka identitasnya akan terbongkar. Akhirnya Luffy pun langsung menghindar sambil mengambil kembali tutup kepalanya. Tak disangkanya pula, bandit itu menyerang Luffy dengan segenap kekuatannya. Namun Luffy bisa mengatasinya dengan kemampuan Kenbun Hakinya. Malah yang terkena serangan senjata itu adalah Chinjao. Hal itu membuat Chinjao marah dan langsung menghajar Jen si Bandit sampai keluar dari arena. Atas kekalahan dari Jen, akhirnya Chinjao bisa berhadapan dengan Luffy. Sedangkan Sai melawan Ideo. Kita mulai dari pertarungan antara Luffy dan Chinjao. Hal ini sudah dinanti-nanti oleh Chinjao untuk balas dendam. Sementara Luffy yang juga tidak ingin kalah juga mengeluarkan segenap kekuatannya. Alhasil akhir aja mereka bertabrakan sampai membuat Sai dan Ideo terlempar dari arena. Pertarungan itu membuat semua terkejut termasuk Diamante, mengingat mereka baru pertama kali melihat bentrok haki yang dahsyat seperti ini. Akibat hal itu peserta yang ada di arena hanya tersisa Luffy dan Chinjao saja. Mengingat tadi bentrok antar haki mereka telah membuat semua peserta terlempar dari arena. Anehnya pula tiba-tiba Chinjao menangis tanpa henti, yang ternyata ia menangis dikarenakan ia tidak bisa melupakan pertarungan melawan Garp dahulu. Alasannya sudah jelas, kalau orang itu hanya membuat sengsara 7 turunan. Luffy yang mendengarnya hanya bisa membantah bahwa urusan kakek bukanlah urusannya. Hal itu dibantah oleh Chinjao, lantaran ia ingin membuat Garp merasakan kesedihan yang luar biasa ketika kehilangan satu persatu cucunya. Ternyata kronologi Chinjao membenci Garp ialah dulu Garp pernah membuat tanduknya hilang terkena adu pukulan dengannya. Yang mana tanduknya itu adalah barang berharga yang dimiliki oleh Chinjao. Mengingat tanduk itu bukanlah kekuatannya saja, tapi hal itu juga untuk membuka salah satu tempat harta karun yang ia pendam. Jadi dengan kehilangan tanduknya itu ia menjadi marah besar kepada Garp. Lantaran sesaat ia kehilangan tanduknya itu ia tidak bisa membuka hartanya sampai sekarang ini. Dimulai dari situ Chinjao membenci Garp sampai keturunannya. Mengetahui hal itu Luffy merasa iba. Tapi untuk kali ini, demi mendapatkan buah iblis tersebut ia akan bertarung habis-habisan dengannya. Bahkan yang membuat Luffy marah adalah Chinjao yang menjalin mimpinya untuk menjadi Raja Bajak Laut. Chinjao mengatakan kalau Luffy tidak pantas. Malah Chinjao berprasangka kalau yang lebih pantas adalah Kurohige. Mengingat ia memiliki 2 buah iblis yang mengerikan. Melihatnya, Luffy sangat marah. Alhasil sekali lagi Luffy mengerahkan semua kemampuannya untuk mengalahkan Chinjao. Sementara dalam sisi Chinjao juga tidak diam saja. Ia juga menggunakan apa yang ia punya. Bahkan ia akan menunjukkan kekuatan yang ia latih selama 30 tahun untuk bisa mengalahkan Garp. Singkat cerita, terjadi bentrok haki yang dahsyat kembali. Pada akhirnya Luffy bisa membuat Chinjao terkapar lemas dengan serangan Gear 3-nya. Tadi duganya pula, tanduk dari Chinjao telah kembali akibat pukulan dari Luffy. Dan akhirnya, setelah semua pertarungan panjang pada bagian C dimenangkan oleh Luffy. Kisah kita hentikan sampai di sini dulu. Selanjutnya aliansi Luffy akan mendapatkan bantuan dari kelompok tertentu. Tentunya mereka juga berniat untuk mengalahkan kekuasaan dari Doffy di Dressrosa. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.